Halo bro, balik lagi sama Andika Diego. Nah, kali ini gue mau ngebahas ini Suzuki Address punya gue yang baru. Soalnya banyak yang nanya, ngapain sih beli address, jual Suzuki Address, beli address lagi. Nggak ini banget ya, kayak nggak ada motor lain gitu. Jadi kita mau bahas itu. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel YouTube Andika Diego. Oke, langsung aja ya. Jadi sebelumnya gua pakai Suzuki Address lansiran 2016 warna silver bro. Motornya kayak apa? Kayak ini motornya. Ting. Nah, itu motornya. Jadi motor itu akhirnya gua putuskan untuk dijual beberapa bulan lalu ya. Belum lama sih, mungkin 2-3 bulan lalu lah. Nah, setelah gue jual karena memang ada kebutuhan mendesak, jadi saat itu gue make Hayate. Hayate-nya sebenarnya dipakai adik gue, cuman gue pinjem. Dan akhirnya gue memutuskan nyari motor lagi. Ada beberapa pilihan yang memang menjadi pilihan gue ya waktu itu. Salah satunya ya gue pilih Address lagi gitu. Sebenarnya ya itu tadi, balik lagi ke pertanyaan, ngapain sih lo jual Address, lo beli Address lagi? Apalagi Address isunya udah bakal discontinue, alias kemungkinan ini generasi terakhirnya, kemungkinan, cuman kan nggak tahu. Jadi begini bro, ada beberapa kandidat motor yang memang waktu itu gua jadi incaran lah untuk pengganti Address silver. Cuman lah coba sana sini, ya akhirnya pilihan gua ke Address lagi. Ya alasan yang pastinya sih, menurut gua untuk motor di kisaran 110 cc sampai 125 cc ya, Address ini buat gua yang paling worth it dari segi harga yang pasti, plus dari sisi akomodasi kenyamanan gitu bro. Jadi bisa dibilang kayak gua misalnya mau pilih, maaf ya, Aerox misalnya yang 155 cc, secara bodi memang besar, nyaman buat menopang bokong. Tapi kalau untuk masalah panjangnya jok ibaratnya nih buat boncengan, apalagi gua punya anak, itu terus terang buat gua kurang nyaman. Bahkan bini gua bilang sendiri, enakan pakai Address. Istilahnya meskipun mungkin lebar joknya tidak selebar Aerox, tapi untuk boncengan masih enak. Apalagi kalau ada anak kecil di belakang, di tengah gitu loh, yang digendong sama bini gue. Karena kalau pakai itu terus terang terlalu sempit. Belum lagi untuk kapasitas bagasi, terus terang untuk motor-motor di kelas 110 sampai 125 cc, apalagi yang 160 kayak Vario ya, Vario 160, maaf itu bagasinya tidak seluas Address bro. Jadi bisa dibilang kapasitas bagasi Address ini merupakan yang paling luas. Karena gue juga udah nyoba itu apa namanya, ngukur kapasitas bagasi. Lu bisa lihat videonya, itu di atas ada Address, Entorqi sama Vario 160. Itu kapasitas bagasi Address itu yang paling luas dibanding ketiga motor, apalagi dibanding yang 110 lainnya, Honda Beat misalnya, apa, masih banyak lah. Itu bagasinya Address yang paling top menurut gua. Itu dari segi fungsionalitas ya. Kalau untuk dari segi harga, terus terang harganya Address ini menurut gua juga yang paling masuk akal. Secara cicilannya ya bisa dibilang buat gue
29 bulan itu ibaratnya 2 tahun lebih dikit. Itu cicilannya masih di bawah 1000, sekitar 800-an. Nah, makanya gua pilih address lagi. Memang sih kalau dibanding dengan produk lain, motor ini bisa dibilang minim fitur ya. Minim fitur, udah gitu model juga pastinya udah ketinggalan lah. Namanya model yang nggak pernah berubah dari awal nongol tahun 2014 sampai sekarang udah 2022, itu modelnya ya begini-begini aja. Kalau ada perubahan ya lu bisa lihat di Suzuki Address Playful, hanya penambahan bodi doang. Untuk fitur ya udah begitu doang. Jadi motor ini benar-benar minim fitur. Ya kayak speedometernya masih speedometer analog, lampunya masih lampu bohlam biasa. Udah gitu ya fitur-fitur lain nggak ada, kayak side stand switch yang standar samping diturunin itu motor otomatis mati, ini juga nggak ada. Padahal di generasinya Skywave sama Hayate itu make, sedangkan di Address itu nggak ada. Bener-bener minim fitur. Udah gitu minim, ya gitulah kelebihannya, nggak terlalu banyak ya kayak motor-motor lain. Kayak motor-motor kekinian kan ya fiturnya banyak lah, udah speedometer digital, udah pakai ya yang gitu-gitu deh. Kalau ini nggak ada, benar-benar nggak ada. Jadi fiturnya cuman fitur bagasi gede sama fitur ini, shutter key, udah pelindung kunci, sisanya nggak ada coy. Bener-bener minim fitur. Tapi buat gue ya balik lagi, gue bukan nyari model, gue bukan nyari fitur, tapi gue nyari fungsionalitas sama kenyamanan ya. Jadi ini udah paling nyaman menurut gue, udah paling oke. Harganya juga masuk akal dan ya itu. Jadi selera ya, balik lagi kayak model juga. Gue lebih suka model motor yang headlampnya di bagian atas. Ya tipikal Matic Eropa sih. Sebut aja kayak Honda SH, ada SYM Shark dulu, Suzuki 16, terus ada apa lagi? Ya yang begitu dah. Oh, Piaggio Medley, ya kan kayak begitu. Jadi untuk model ya gue suka yang kayak begini sih. Simple, ringkes. Kita nggak perlu modif-modif yang nyeleneh-nyeleneh. Modif begini juga udah enak dilihat. Ya gitu bro, alasannya kenapa gue pilih Address lagi ya balik lagi ke fungsionalitas sama kenyamanan sih, sama harga. Itu aja. Jadi apa lagi ya, udah itu aja sih. Dan setelah gue beli ada beberapa yang udah gue rubah. Kayak ini kaca spion, ini udah gue rubah pakai spionnya BMW. Jadi ada dua tipe, ada yang apa ini ibaratnya besi pendek ya. Kalau gue pakai yang normal, jadi yang bukan yang pendek. Terus velg ini gue kebetulan tukeran sama temen, pakai versi yang silver. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Ah iya, lampu sen pisah gue pasang lagi pakai punya GSX. Tambahin juga ini mata kucing biar kayak yang versi Eropa. Sisanya udah sih, nggak ada lagi yang gue rubah-rubah dan nggak ada yang berubah juga, masih asli semua ori. Nah sekalian gue mau ngasih tahu sedikit versi yang ini sama versi yang lawas itu ternyata ada beberapa perbedaan. Salah satunya nih untuk kunci ya, shutter key. Kuncinya itu kalau untuk versi yang 2020 ke sini itu dia udah nggak ada pentolan di tengahnya nih, kayak gini nih ya. Ya ini versi yang lawas tuh. Jadi di tengah itu ada kayak pentolan buat di anak kuncinya tuh, di belakangnya kunci. Nih kayak ini. Ini kan kuncinya nih di tengahnya kayak ada lubang. Nah ini jadi buat masukin di sininya. Jadi lubangnya
Nah, kalau untuk versi 2020 ke sini itu udah nggak ada, cuy. Jadi rata semua kayak gini. Jadi udah nggak ada pentolan di tengah. Terus sama behel. Nah, ini behel address versi lawas ya, yang 2014 gitu, yang awal-awal keluar. Nah, untuk versi yang baru itu modelnya nggak kayak gini, cuy. Jadi dia ada cegokan di bagian pinggirnya, kayak gini nih ya. Tuh, kayak gitu gambarnya, cuy. Jadi untuk yang versi baru itu ada kayak cegokan gitu di bagian sininya, jadi nggak rata kayak begini lagi gitu. Sisanya apa lagi ya? Oh iya, sama ini cuy, nih starter. Kita starter ya, starternya nggak kayak dulu. Kalau dulu itu kan begitu dinyalain starter itu ada suara bletak. Kalau ini udah nggak terlalu ini suaranya ya, jadi lebih halus nih tuh. Jadi udah nggak yang bletak kencang begitu, tapi udah lebih apa ya, lebih halus lah gitu. Dan yang gua rasain lagi dari motor ini, kalau ketika dipakai itu gasnya udah nggak kayak versi lawas. Kalau versi lawas itu gasnya apa ya, lebih berat di bawah ya, berat di bawah, kayak ada kosong gitu, ditarik ke atasnya. Nih yang versi ini dia lebih, atasnya lebih enak. Tapi kalau yang ini dia udah lebih karakternya kayak next banget. Jadi bawahnya langsung ngisi ke atas, tapi atasnya tuh agak lama tapi tetap naik. Sedangkan kalau yang versi lawas itu kayak ini, dia di bawahnya itu jadi apa ya, kayak ada jeda dulu baru narik ke atasnya cepet. Kalau ini bawahnya enak, cepet, tapi atasnya agak lama dikit. Itu sih karakter yang gua dapet dari address yang versi lawas punya gua tuh, yang silver, sama versi yang sekarang ini gitu bro. Jadi gitulah cerita singkat kenapa gua jual address, ngambil address lagi. Itu alasannya, fungsionalitas sama kenyamanan, plus udah pasti harga. Gua nggak nyari fitur atau model, tapi gua nyari kenyamanan. Karena kayak fitur LED, lampu LED segala macam ya, lampu biasa pun sama-sama sih fungsinya buat penerangan. Jadi nggak terlalu yang ini banget sih sama gua. Itu aja sih. Oke bro, mungkin itu alasannya. Oh ya, satu lagi tadi gua lupa, ini udah gue pasang ya box. Jadi kalau yang lama gue pakai box Givi E20, sekarang gue pakai yang ini E33. Sebenarnya sih kalau dibilang lebih gede, gedean E20, tapi menurut gue nggak masalah sih, selama masih bisa bawa barang-barang di dalam sini kayak kamera segala macem. Dan untuk helm juga cuman muat satu. Kalau waktu E20 itu helm half face bisa muat dua. Satunya helm anak-anak ya, cuman dimiringin posisinya. Sekarang cuman muat satu doang gitu. Oke, jelas ya bro. Itulah kenapa gua ambil lagi Suzuki Address. Jadi fungsionalitas serta kenyamanan plus harga. Oke, jangan lupa di subscribe channel YouTube Andika Diego, dan tonton terus video-video berikutnya dari Andika Diego. Oke, bye bye.